Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang reaksi inti mengenai tampang lintang. Nah, di sini dengan kelompok saya yaitu Tri Mujianti dan Ahmad Eka Fauzi. Apa sih reaksi inti? Reaksi inti merupakan peristiwa perubahan suatu inti atom sehingga berubah menjadi inti atom lain dengan disertai munculnya energi yang sangat besar. Nah, materi yang akan saya sampaikan adalah yang pertama kinematika atau kinematika dari reaksi inti, yakni jika inti atom X diam terhadap X diam terhadap kerangka laboratorium, sedangkan proyektil A bergerak dengan tenaga kinetika Y dan satu atau lebih pancaran zarah B. Maka dapat diperlihatkan seperti di bawah. Nah, di mana MA memiliki kecepatan FA dalam menjadi diam atau menjadi MX dan berubah menjadi MY dan MB. Proses tumbukan pada reaksi inti. Dengan mengabaikan energi ikat elektron dalam atom. Nah, selanjutnya dengan mengabaikan energi ikat elektron dalam atom, maka berdasarkan hukum kekalahan energi dapat diperoleh MAC plus KA plus MXC kuadrat sama dengan MBC plus KB plus MY C kuadrat plus KY, dengan K menyatakan tenaga kinetik masing-masing zarah pada kerangka laboratorium. Nah, nanti beberapa yang akan saya bahas. Yang pertama adalah tampang lintang reaksi, tampang lintang neutron, tampang lintang kolom, dan parameter reaksi inti. Tampang lintang reaksi merupakan kebolehjadian setiap zarah proyektil untuk melakukan sebuah tumbukan sama dengan N per I dan juga sama dengan luas tampang lintang inti target dibagi dengan A. Atau dapat kita simpulkan menjadi kebolehjadian sebuah partikel penembak suatu inti sasaran akan menghasilkan suatu reaksi nuklir. Nah, tampang lintang ada tiga, tampang lintang reaksi, tampang lintang kolom, dan tampang lintang neutron. Tampang lintang reaksi. Tampang lintang dari satu inti bahan terhadap neutron merupakan suatu ukuran kebolehjadian terjadinya interaksi antara inti bahan tersebut dengan neutron yang datang. Tampang lintang dari suatu inti disebut sebagai tampang lintang mikroskopik, sedangkan tampang lintang total dari suatu bahan disebut tampang lintang makroskopik. Tampang lintang neutron. Kebolehjadian sebuah neutron menembak inti akan menghasilkan suatu reaksi nuklir dengan sifat-sifat neutron tidak terlalu penting dalam interaksi nuklir dengan energi di bawah 1 MeV. Pada tumbukan langsung antara proyektil neutron dengan nukleon di dalam inti seharusnya hanya didominasi dengan baik oleh tampang lintang neutron dengan energi di atas 1 MeV. Jika berkas neutron menumbuh inti dan terjadi pantulan sempurna, maka terjadi hamburan elastis. Tampang lintang hamburan elastis terpadu energi rendah sebesar 4 πr kuadrat. Jika inti menyerap neutron dengan sempurna, maka tidak ada gelombang yang dipantulkan, tetapi masih terjadi hamburan difraksi. Dimisalkan suatu berkas neutron searah dengan intensitas 1 neutron secara tegak lurus melewati medium yang berbentuk slab dengan tebal X sebagaimana ditunjukkan pada gambar 2.1. Medium tersebut diasumsikan terdiri dari satu jenis nuklida dengan kerapatan sebesar N nuklida cm kubik. Interaksi ini akan menyerap atau memperbolehkan neutron dari arah semula.
Dengan demikian, neutron 13 yang berhasil melewati slab tanpa perubahan arah dalam neutron yang selamat dari interaksi pada medium tersebut. Dengan adanya interaksi tersebut akan terjadi pengurangan intensitas neutron sebesar delta I neutron cm kuadrat. Dengan demikian, intensitas neutron selamat dalam interaksi adalah 1 I sampai delta I neutron per cm kuadrat. Tentu saja mengurangi intensitas tersebut sebalik dengan ketebalan slab. Dengan demikian dapat dibuat neraca neutron sebagai berikut. Selanjutnya diberikan konstanta sebanding delta A pada persamaan 2I sehingga pada persamaan ini sehingga menjadi atau min delta I sama dengan ini kesebandingan cm 2 cm kuadrat n 1 per cm kuadrat dikali delta I X menjadi seperti ini. Besaran ini selanjutnya disebut sebagai tampang lintang interaksi mikroskopik. Semakin besar nilai ini satu nuklida, semakin mudah pula neutron berinteraksi dengan nuklida yang bersangkutan. Nilai ini tergantung pada jenis nuklida, energi nuklida, dan tipe interaksi. Dalam satuan cm kuadrat, nilai ini sangat kecil. Oleh karena itu sering digunakan satuan Born, di mana 1 Born sama dengan 10 min 24. Persamaan sering ditulis sebagai seperti di atas ini. Nah, besarannya sigma sering disebut sebagai tampang lintang interaksi mikroskopik yang satuannya adalah cm pangkat min 1. Nah, tipe interaksi neutron. Besaran adalah tampang lintang interaksi mikroskopik total atau tampang lintang interaksi keseluruhan antara neutron dengan nuklida tanpa melihat tipe interaksi. Interaksi neutron dengan nuklida dapat dibedakan dalam 2 kelompok, yaitu interaksi hamburan dan interaksi serapan 2, 3, 4. Tampang lintang interaksi hamburan mikroskopik dinyatakan sebagai satuan ini, dengan tampang lintang serapan mikroskopik dinyatakan sebagai ini A. Tampang lintang interaksi mikroskopik total adalah jumlah dari tampang lintang interaksi mikroskopik hamburan dan tampang lintang mikroskopik serapan. Nah, tampang lintang hamburan elastis pada energi tinggi mendeteksi 2R kuadrat dan tampang lintang totalnya menjadi 2R kuadrat jika inti transparan parsial terhadap neutron datang, maka fungsi gelombang pantul refleksi dan hamburan atau difraksi. Oke, selanjutnya adalah tampang lintang kolom. Tampang lintang kolom adalah hamburan elastis dari zarah-zarah bermuatan energi rendah, dapat ditentukan secara murni dengan cara gaya kolom. Tampang lintang diferensial dapat ditentukan dengan cara klasik. Tampang lintang hamburan elastis terpadu secara teoritis adalah tak berhingga, sehingga tampang lintang total tidak bermakna untuk zarah bermuatan. Nah, diasumsikan bahwa sebuah berkas zarah bermuatan per satuan waktu I ditembakkan pada sebuah foil tipis. Gambaran tentang efek dari inti ke gate tunggal disajikan pada dapat ditunjukkan bahwa zarah yang memiliki parameter dampak Y akan disimpangkan. Untuk menghitung tampang lintang diperlukan jumlah berkas zarah per satuan waktu yang dihamburkan dalam sudut ruang D pada saat berkas dari zarah-zarah I per satuan waktu yang tersebar dalam luasan A menumbuh inti target. Nah, parameter reaksi.
Konsep penampang. Setiap zarah target memiliki suatu bidang dengan luasan tertentu yang disebut dengan penampang terhadap zarah datang. Zarah yang datang akan berinteraksi dengan inti, sebuah lempeng material dengan luas A dan ketebalan dx. Jika material tersebut mengandung n atom per satuan volume, maka jumlah total inti dalam lempeng adalah NaDx. Nah, semoga bermanfaat. Matur suwun. Itu tadi presentasi dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.